Halo, selamat datang kembali di channel Orang Tua. Channel akan selalu memberikan inspirasi tentang bimbingan dan konseling. Nah, pada video kali ini saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kita yang ada di grup forum guru BK atau yang disingkat dengan FGBK. Nah, di situ ada pertanyaan yang menarik. Pertanyaan adalah terkait tentang pemanggilan guru BK kepada orang tua siswa. Mau tahu pembahasannya? Tonton video ini sampai habis. Nah, baik, langsung saja kita bacakan apa pertanyaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, pertanyaan ini ada di grup WA FGBK, Forum Guru BK, yang banyak membahas atau berdiskusi tentang bimbingan dan konseling. Nah, pertanyaan ini ada dari Ibu Ulfa Meriska, ya, yang bertanya seperti ini. Mau tanya Bu, pakai ibu ya. Mungkin karena banyak anggota dari grup ini adalah ibu-ibu, makanya semua dipanggil ibu. Walaupun yang jawab bapak sekarang, ya kan? Nah, pertanyaan gini, mau tanya Bu, apakah guru BK boleh atau tidak memanggil orang tua? Nah, menarik sekali kan pertanyaannya. Nah, baik, saya akan coba menjawab pertanyaannya. Boleh tidak guru BK memanggil orang tua? Nah, memang kalau misalnya siswa melakukan suatu pelanggaran disiplin, ya, biasanya pemikiran siswa kalau dipanggil orang tua itu adalah bentuk ancaman, ya kan? Karena sering guru menggunakan pemanggilan orang tua itu memang sebagai bentuk ancaman. Misalnya kalau siswa itu sering bolos, nanti orang tuamu akan dipanggil. Nah, itu akan menjadi bentuk ancaman ke siswa, sehingga siswa itu akan merasa takut kalau orang tuanya dipanggil. Nah, sebenarnya ini salah. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, pemanggilan orang tua itu diperlukan karena dalam layanan bimbingan konseling itu sendiri punya layanan konsultasi yang guru BK sebagai konsultan dan orang tua sebagai konsulti yang akan membahas permasalahan pihak ketiga, yaitu anaknya tersebut, ya. Jadi pemanggilan orang tua ini bukanlah sebagai bentuk penghakiman kepada anak, bukan untuk menakut-nakuti anak supaya anak ini jadi jerak, bukan. Tetapi adalah sebagai bentuk konsultasi orang tua kepada guru BK supaya anaknya atau siswa kita ini dapat kita temukan solusi dari permasalahannya. Jadi sebagai guru BK juga berkonsultasi ke orang tua, bisa seperti itu. Berkonsultasi kepada orang tua dalam rangka untuk membantu memecahkan permasalahan yang sedang dialami si anak, ya kan? Mungkin kita nggak tahu, saya pernah dapat dengan kasus kalau ternyata anak ini sering membolos, tetapi karena anak ini bekerja di malam hari, jualan martabak pada malam hari, sehingga ia pulang sampai subuh jam 1, bahkan sampai jam 2. Ya otomatis ngantuk di pagi hari, ya kan, bangun kesiangan sehingga terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi ini perlu dikonsultasikan ke orang tua. Kenapa orang tuanya mengizinkan anaknya untuk bekerja sampai larut malam? Kan seperti itu. Untuk membantu orang tua, ya kan? Nah, jadi kita perlu konsultasikan ke orang tua. Supaya apa? Supaya ditemukan solusi dari permasalahannya. Misalnya anaknya kerjanya sampai jam 10 aja. Supaya apa? Supaya nggak tidur terlalu malam, ya kan? Sehingga bisa bangun dan bekerja
dan pergi ke sekolah tidak terlambat, seperti itu. Nah, jadi dengan pemanggilan orang tua sebenarnya kita mengkonsultasikan permasalahan anak, ya kan, ya kan, supaya dapat kita carikan solusinya bersama. Jadi bukan untuk menakut-nakuti anak. Ini sebenarnya persepsi kita sebenarnya selama ini yang kita tanamkan kepada siswa itu salah. Kalau pemanggilan orang tua itu bentuk ancaman, padahal sebenarnya tidak, adalah sebagai supaya orang tua datang ke sekolah mengkonsultasikan permasalahan anaknya, siswanya, sehingga kita bisa temukan solusi untuk memecahkan permasalahan siswa tersebut. Nah, jadi sekarang kita kembali ke pertanyaannya, boleh tidak guru BK memanggil orang tua? Jawabannya boleh, karena dalam layanan BK sendiri punya layanan konsultasi, ya, yang memberi peluang kepada orang tua untuk berkonsultasi ke guru BK agar untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh putra-putrinya. Jadi begitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, sudah jelas jawabannya adalah boleh. Sekian dari saya, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Catch 'em all.